Tidak pernah kami merasakan rasa sebaik apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami daripada orang lain atau pribadi yang lain. Kami punya penilaian sendiri tentang Engkau. You are the best. You are the best ever in our life. Engkau adalah pribadi yang pemilik dan segalanya bagi kami. Dan hari ini ucapan syukur itu naik di dalam hidup kami dan dalam hati kami yang terdalam. Engkau layak terima pujian penyembahan kami. Engkau layak untuk diagungkan. Engkau layak untuk dihormati. Dan Engkau yang sama ada di sini. Berfirman Engkau Tuhan, kuasai ruangan ini bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Suci, kuduskan kami. Hibur, tegur, nasihati dan berkati kami. Supaya kami keluar dari rumah-Mu, kami boleh berjalan layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan saudara duduk. Shalom saudara. Satu kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan di manapun saya ditempatkan. Dan hari ini saya ada di sini. Terima kasih saya berikan untuk Tuhan Yesus Kristus yang mengundang saya. Terima kasih juga buat tuan rumah di sini, gembala, koordinator dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bersuka cita. Amin. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasalnya yang ke-23. Kitab Keluaran pasalnya yang ke-23. Ayatnya, maksud saya Keluaran pasalnya yang kedua. Ayatnya yang ke-24, saudara. Mari kita akan baca bersama-sama. Keluaran pasalnya yang kedua. Keluaran pasalnya yang kedua. Ayatnya yang ke-24. Kalau saudara sudah mendapatkannya, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, dan 3. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Acap kali dalam hidup kita, seringkali juga mengalami hal yang sama. Mengerang, sudah. Bahkan Alkitab katakan mereka berseru-seru, ya, sehingga teriak mereka minta tolong. Alkitab katakan di ayat sebelumnya, ayat 23, mereka berseru-seru, mengeluh, bahkan berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong. Karena perbudakan, kita tahu kalau kita diperbudak, kita ditekan dan kita tidak memiliki hidup itu sendiri. Dan teriakan minta tolong, mengeluh itu sampai ke telinga Tuhan. Alkitab katakan di ayat yang ke-23 sampai kepada Allah. Dan ayat yang ke-24, bahkan Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Orang mengerang, orang mengeluh itu biasa. Tetapi being heard by God, itu luar biasa. Sekali lagi, orang mengerang itu biasa. Orang mengeluh, minta tolong itu biasa. But being heard by God, didengar oleh Tuhan, menurut saya itu luar biasa. Amin, saudara. Jadi teriakan saya dan Anda meminta tolong, itu sampai didengar oleh Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan adalah penjawab doa. Dia mendengar segala keluhan kita. Tetapi Alkitab katakan, bahkan even being remembered by God. Sudah being heard, didengar oleh Tuhan, and being remembered, diingat oleh Tuhan. Wow. Diingat oleh Tuhan. Berarti kalau Tuhan mengingat, ada sesuatu. Mengingat tentang, Alkitab katakan di sini tentang covenant, perjanjian.
Dalam setiap khotbah atau mungkin banyak khotbah saya, dan juga di banyak gereja, saya sering kali mengingatkan ini kepada diri saya sendiri especially, dan juga kepada audiences, bahkan even to God. Bahwa saya masih ingat sampai sekarang bahwa saya pernah mengadakan perjanjian dengan Tuhan. Dan for information, tidak ada satupun janji Tuhan kepada saya itu diabaikan. Never. Dan until now, sampai hari ini, saya juga berusaha dengan sedemikian rupa untuk mengingat perjanjian itu. Dan saya tidak pernah failed untuk hal itu. Saya berjanji untuk melayani Tuhan sampai saya mati. Saya berjanji untuk tidak mundur untuk Tuhan, apapun yang terjadi. Saya tidak akan pernah mengeluh dalam hidup saya kalau ada sesuatu yang diizinkan Tuhan terjadi. Saya nggak ngeluh. Saya nggak pernah mau meminta-minta kepada orang, except meminta kepada Tuhan. Jadi waktu di salah satu reel saya bilang, Tuhan, kalau begitu cukupkan saya. That's the truth. Saya yang berjanji, Tuhan yang mendengar, dan juga sebaliknya, Tuhan mendengar dan berjanji kepada saya. Itu khusus. Karena mama saya tiap hari dengar itu suara Tuhan. Tiap hari dia mimpi tentang saya. Bahwa kau dipanggil Tuhan, kau dipanggil Tuhan, kau dipanggil Tuhan. Kau tiap hari Pak, Bu. Lama-lama dia yang mimpi, saya yang capek. Aduh mama, udah berhenti dengan hal itu. Tapi gimana dong tiap hari mama mimpi tentang kamu. Mama didengar suara Tuhan. Aduh. Saudara tahu hari ini dia sudah di surga. And I missed her voice. Saya rindu dengar suaranya itu. Yohan, kamu dipanggil Tuhan. And beruntung. Pada saat dia masih hidup, saya tunaikan tugas itu. And saya bilang, in one condition. Mama saya bilang, apa itu? Saya ucapkan itu, 7 janji. Seperti juga Tuhan memberikan 7 janji kepada saya. Janji Tuhan itu 7, salah satunya saya suka bilang kan, saya nggak mau lihat setan. Anda boleh bilang, Pak, Bapak kan hamba Tuhan, lawan setan. Enggak, saya nggak mau lihat. Saya doa, oke, saya lawan, oke, tapi saya nggak mau lihat. Saya nggak mau lihat dia berdiri, saya nggak mau lihat. Saya cuma mau lihat Tuhan Yesus, udah titik. Jangan sampai ya Tuhan, jangan sampai. Kan according to my mom's gitu, voice, dreams. Kau panggil saya, boleh dong saya bilang. Kalau begitu, tolong jangan saya lihat setan. Pak, Bu, sampai hari ini, detik ini saya nggak pernah lihat setan. Itu seluruh hamba-hamba Tuhan banyak udah lihat. Pakai ngomong lagi sama saya. Bapak tinggal di hotel itu. Kenapa? Terus dia bilang, Pak, hati-hati. Aduh, Tuhan Yesus. Tapi daripada saya dengar cerita dia oke, tapi saya percaya sama Tuhan. Kau tidak akan pernah lalai untuk janjimu. Nggak pernah. Nggak pernah. Ada teman saya bilang, Pak, di hotel itu, ada apa? Saya pulang jam 12, jam 1 pagi, habis makan malam. Terus, sebenarnya saya nggak boleh bilang terus, gitu, biar dia berhenti aja. Saya penasaran terus. Saya buka pintu, Pak, ternyata ada seseorang jalan dari ujung. Terus, lihat, aduh deh, pokoknya serem. Terus, saya bilang, sampai terus. Ada roh Tuhan bilang sama saya, udah berhenti terus. Nggak enak kalau kita nonton film setengah, betul nggak? Akhirnya dia cerita, aduh Pak, terus saya balik badan, saya lihat dia terus, kan belok kiri lift, terus dia tembus itu tembok, waduh terus, ya nggak tahu begitu, karena saya langsung pingsan, aduh Tuhan Yesus. Saya in the same hotel, dari depan, in the name, dalam nama Tuhan Yesus. Tolong itu janji Tuhan. Tolong. Nih yang dipanggil. Dan saya sudah menunaikan. Tapi tolong. Kau adalah Tuhan yang berkuasa.
Kalau memang itu pribadi ada gitu, tolong singkirkan, jangan dia tembus-tembus Tuhan. Yang saya tahu yang bisa tembus itu Engkau. Yang lain nggak boleh tembus. Bener aman-aman. Kadang istri saya bilang, Pak aku mau ke bawah, mau kemana? Mau ambil kunci, aduh saya di kamar mandi lagi. Dia turun lagi jam 11:30, kayak tadi malam tuh 11:30. Saya nggak tahu, tiba-tiba dia keluar, saya handukan, terus saya panggil, Ma, nggak ada loh saudara. Anda bisa bayangkan kalau saya panggil, Ma, terus ada yang bilang, iya, aduh. Saya mau katakan buat saudara, kalau Tuhan berjanji, dia nggak pernah mengingkari itu. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Saya 50 tahun, saya melayani 50 tahun, saya nggak pernah. Yang kedua, tolong Tuhan, saya jangan dirawat, masuk dan digotong ke rumah sakit. Sampai hari ini nggak pernah. Sakit? Ya wajar lah. Saya bukan Superman, Batman, bukan. Nah itu Superman kenapa pakai S? Karena yang B udah dipakai untuk inisial Bobo. Jadi saya bilang, saya bukan manusia super, tapi saya nggak mau dirawat di rumah sakit. Saudara tahu, hebatnya Tuhan, dia nggak pernah lakukan itu. Pendarahan pernah. Darah dari hidung, dari mulut. Tapi saya bilang, saya nggak mau dirawat di rumah sakit. Bos, Tuhan tolong. Your promise, Tuhan tolong. Bener. Man berdarah, pakai tisu, tiduran, gitu, selesai, tek, kering. Padahal satu wastafel penuh satu wastafel. Saya panggil 2 anak saya bilang, Mah panggil. Mungkin umurku sampai hari ini. Karena udah rasa, dari otak turun, semua, darah turun. Dari sini. Terus. Dan anak-anak saya lari berdua. Papa, Mama, Papa jangan pergi, Papa jangan pergi, Papa. Saya mau tanya, kenapa? Masih banyak hutang kita, Pak, gitu. Masih banyak kebutuhan. Saya bilang sama istri saya, Ma ada suara Tuhan bilang suruh saya celentang di tempat itu. Saya celentang 5 menit, tiba-tiba itu darah berhenti. Habis berhenti apa yang saya lakukan? Tuhan bilang, and now you turn. Apa? Saya punya turn. Layani Tuhan. Hari itu juga suruh layani. Detik itu juga. Kemana saudara? Bali. Bali. Dalam posisi apa? Itu bungkusan kacang 2. Tisu. Ambil jalan. Istri saya bilang, Pak itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Dia pegang janji saya juga. Saya juga mau pegang janji. Biarin. Pak, nanti kamu naik pesawat. Enggak apa-apa. Selama naik pesawat ini enggak terbang, enggak apa-apa. Orang-orang pada liatin saya. Mungkin dia mau ngomong, jualan kacang Pak. Gitu. Saya cuek aja. Turun, saya ganti tisu sama tisu yang baru. Naik ke atas panggung, itu gembala bilang, Pak, kenapa? Nah, tenang. Pak, khotbah nggak? Begitu Pak. Karena khotbah suara bukan dari hidung, dari mulut. Saudara. Jadi bisa dipakai. Saya naik ke atas panggung dengan 2 ini. Jemaat, begitu saya bilang amin, mereka lihat saya. Saya bilang shalom, shalom. Mentara saya bilang shalom, saya tanya sama Tuhan, Tuhan boleh dicabut nggak? Tuhan bilang begini, terserah. Serah kamu. Saya cabut di atas panggung. Betul, Ma? Ma? Saya cabut. Begitu saya cabut, nggak ada darah. Dan sampai detik ini, nggak pernah mengalami pendarahan. Kalau bukan Tuhan siapa? Kalau bukan Tuhan siapa? Jadi kalau saya bersaksi, ada orang bilang, dia kesaksian mulu, iya memang gue ditolong sih. Dia nggak rasa gue ditolong. Anda lihat bagaimana Pak Reza Solihin itu dipanggil Tuhan. Nggak bisa ngomong lagi saudara. Sampai dia dipanggil Tuhan. Itu gembala saudara tuh, Michael Gunawan. Begitu beberapa hari sebelum dia meninggal, bareng sama saya. Ayo Pak Yohan lihat Reza, ayo. Begitu lihat dia udah lagi didoain, nyanyi. Tiba-tiba Michael Gunawan, dengar baik Michael Gunawan. Tiba-tiba dihamperin itu si Reza Solihin. Kang. Saya saksinya. Saya mau bilang, orang Surabaya, ini di Jakarta ini. Kang, bangun, semangat Kang, semangat, bangun Kang, bangun.
Kalau bangun Kang, udah Kang, sama Tuhan saya janji Kang. Saya akan tukar sound system Akang dalam nama Yesus Kang. Ayo Kang, bangun Kang. Bukan merek Cina, Amerika Kang. Amin, dalam nama Yesus Kang. Dia diam aja. Michael berbalik, tiba-tiba Reza Solihin langsung angkat tangan. Kakinya. Itu semua ribut. Akhirnya, wah dia goyang. Dia mau mengatakan, bener lo ya. Gitu. Itu bunyi, ayo Kang, bangun Kang, ayo Kang. Dia buah. Padahal matanya buah. Michael mau jalan, saya bilang, jangan tanggung jawab. Dan suster datang. Karena itu mesinnya udah bunyi itu. Saya bilang, Mike, kalau mati itu kamu. Dia bilang, Pak, kalau kita janji Pak sama manusia di hadapan Tuhan, gak ada cerita itu. Jadi begitu dia dipanggil Tuhan, Michael langsung di kupingnya, I janji, tetap janji. Istrinya, Reza Solihin lihat saya bilang, saya nggak janji. Orang-orang lihat saya, Michael yang janji bukan saya. Saya mau katakan buat Anda, 7 janji Tuhan penuhi. Saya bilang saya mau cukup. Supaya jadi hamba Tuhan saya nggak minta-minta. Nggak mau saya. Saya mau jadi hamba Tuhan nggak makan sekalian tapi saya nggak mau minta. Supaya orang tahu juga bahwa Tuhan yang saya sembah begini. Kita tanya aja nih orang Surabaya asli, berapa tahun kamu tinggal di rumah Pade? Berapa? 15 tahun. Pernah nggak Pade minta-minta? Biar nggak punya apa-apa, diem aja udah. Nggak makan, diem aja udah. Istri saya bilang, kita makan apa? Udah saya diem. Pak, kita makan apa? Ma, kamu tahu kalau gue udah diem, gue nggak punya apa-apa lagi. Terus, jadi kita makan apa? Gue nggak tahu makan. Tarik nafas, mata. Lepas lagi. Makanannya mana? Udah diam aja sama gue. Udah kita cukup-cukupan. Mujizat. Tanya dia. 2 ibu datang ke rumah saya. 2 ibu naik becak zaman dulu. Cuman mereka nggak mengandari becak. Becaknya penuh dengan makanan. Betul? Duduk, Pak Yohan, Ibu Sri, Pak Yohan. Dalam hati saya, gue udah punya masalah, ini ada masalah lagi. Begitu saya intip dari jendela, ibu-ibu 2. Becaknya nggak kelihatan. Terus saya bilang, iya ada apa ya? Pak Yohan, Ibu Sri, saya digerakkan Tuhan untuk memberikan makanan sama Bapak. Langsung, masuk. Dari tadi gue udah nunggu ini, masuk. Itu kaleng susu 6 besar. Anak saya udah gak minum susu. Gak minum air tajin. Air beras. Yang kata orang katanya sehat. Betul, sehat. Tapi saya lihat juga anak saya udah menggap-menggap. Mungkin ada bahasa, susu. 6 Bu, 6 yang gede-gede Bu, yang begini. Istri saya bilang, Tuhan baik ya Pak, gue sangat baik. Itu dia masuk, saya nggak ambil itu kaleng susu dan makanan beras ada 2 2 karung, itu gula, semua komplit. Saya lihat itu, aduh, gue dosa besar sama kamu. Saya masuk ke kamar, iya biar saya nggak ulang lagi. Tapi kan saya bilang Tuhan saya nggak dosa, saya cuma diem. Saya nggak ngomong apa-apa, saya cuma diem. Istri saya tanya, Pak kita makan apa? Udah diem aja, kan nggak dosa gitu, diem aja. Dan saya lihat itu berkat, bukan hanya berkat. Terus saya bilang, ini dari Tuhan ya. Dia bilang sedikit dari Tuhan, ada berkat. Tadi saya mau jawab, kenapa dikit gitu. Banyakan kayak gitu ya Pak. Begitu mereka pulang, aduh Ustaz. Itu susu bayi kan harus baik, kita juga minum susu. Ibunya juga minum susu. Kita bilang kan itu ada 6 kaleng, bolehlah dikit kita minum.
dipelihara sedemikian oleh Tuhan. Kenapa? He remember. Dia ingat janjinya. Saudara dengar baik. Kenapa janjinya yang dia ingat dengan Abraham, Isaac, dan Jacob? Kenapa? Kenapa bukan dengan yang lain? Saudara tahu, 3 orang ini menggambarkan tentang keturunan. Halo? Amin? Dan yang kedua dengar baik. Ketiga orang ini berbicara tentang janji Tuhan sendiri. Dan yang ketiga orang ini menggambarkan tentang bagaimana mereka memiliki faith or iman. Saya masuk inti khotbah saya. What kind of faith that they had, yang mereka punya. Yang pertama, coba Anda lihat dalam Kejadian 12 ayat yang keempat bagian A saja. Ayo, supaya kita nggak salah ya. Nanti Anda pulang ke rumah, ayo bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih untuk janjimu. Kalau boleh Anda bilang, saya juga mau berjanji sama Engkau. Yang ringan-ringan aja saudara, jangan yang berat-berat, betul? Yang ringan aja janjinya. Coba lihat yang pertama. Ayo, 1, 2, dan 3. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Udah stop sampai di situ aja. Kerennya. Nama Abraham di situ Abram atau Abraham? Ya? Abram atau Abraham? Abram. Berarti begini. Belum berubah. Belum dirubah, Abram sudah percaya. Amin. Jangan tunggu juga perubahan. Anda percaya. Sekarang aja. When we finish the service, Anda keluar, Anda bilang, saya sudah percaya. Bahwa hutang saya akan dibayar Tuhan. Saya percaya. Saya percaya bahwa penyakit saya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Jangan tunggu dokter periksa Anda dulu. Tapi begini, saya sudah percaya. Alkitab bilang, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. How come? Kenal Tuhan juga enggak. Keturunannya aja keturunan berhala. Gimana mungkin? Dia hebat Abram. Dia mau ada di dalam satu jalur, jalan, satu keputusan, to believe, to trust God. Ini bicara tentang the obedience of faith. Jadi iman yang taat, saudara. Taat. Iman yang apa? Taat. Saya harus pergi ke luar negeri keliling Asia. Tahun 1994 masuk 95. Bos saya bilang, karena kau sudah setia, pekerjaan bagus, kau pergi sama saya untuk pergi keliling Asia. Saya ambil baju semua, dia bilang di business in fashion. Saya akan belanja ke Singapura, ke Malaysia, ke Korea, dan juga ke Hong Kong, dan sampai Cina. Dan engkau cukup di hotel aja. Aduh. Ini ada uang jajan, ini ada uang belanja, aduh. Kau pergi aja. Ini ada uang makan, semua. Amin, 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 amin. Saya bilang sama ibu saya, sama istri saya. Dia lagi hamil, 6 bulan. Saya bilang, Ma, aku nanti awal Januari pergi ke seluruh Asia ya. Dia gini, orang kalau hamil perasaannya tinggi. Bos bilang saya aja yang berangkat, makin. Saya bilang sama ibu saya malam, Ma, aku mau berangkat ke keliling Asia. Oh iya? Siapa yang bayar? My boss. Ibu saya bilang, pergi Yohan, pergi. Itu buka wawasan. Belum jadi hamba Tuhan. Tahun 94. Full timer maksud saya. Saya bilang, boleh ya, Man? Dah. Saya pulang. Pagi saya pergi ke kantor. Tiba-tiba di kantor adik saya telepon.
Saya kalau udah dengar gitu dari keluarga, saya udah tahu, masalah. Anak ngomongin, kalau berkat gini, tapi kalau, mama mau ngomong, katanya dia mimpi tadi malam, capek nih. Yohan, iya ma, Yohan tadi malam mama mimpi. Oke. Kamu mau tahu nggak mimpinya? Rasanya nggak mau tahu. Karena saya tahu banget, ini parah. Karena saya dekat dengan dia. Iya ma, boleh. Walaupun saya kayaknya tahu, tapi dengar dari Tuhan melalui mama bagus. Ada suara bilang, kamu nggak boleh pergi. Saya tadi mau jawab, suara setan tuh pasti suara setan. Gitu ya ma. Ya udah. Besok saya ke kantor, saya bilang, bos saya nggak pergi. Kenapa? Karena roh Tuhan di mama bilang saya nggak boleh pergi. Oh, dicek and recheck lah. Alasannya apa? Nggak pakai alasan. Coba dong tanya. Dengar orang tua, tinggal dengar orang tua. Tapi alasan. Sore saya balik ke mama. Alasannya apa? Mama saya bilang, mungkin karena dia 6 bulan. Oh iya. Balik saya ke kantor. Ma, bos, mama saya bilang karena istri saya 6 bulan. Bos saya bilang, gue kasih 2 babysitter sampai melahirkan. Mantep. Saya pulang ke ma, bos saya mau kasih 2 babysitter. Oh gitu. Jadi alasannya apa ma? Mungkin karena kamu pemimpin persekutuan doa. Saya bikin persekutuan doa tahun 91. Ini tahun 94. Jadi kamu nggak boleh tinggalkan. Saya balik lagi besok. Apalagi bos, nggak boleh pergi karena saya pemimpin persekutuan. Kau bukankah wakilnya? Kalau dua-dua pergi, siapa yang pegang? Dan saya adalah pemimpin pujian. Selama puluhan tahun itu persekutuan doa saya selalu pimpin pujian. Oh, begini aja. Aku undang Vetri Kumase dan William Kauntu. Lagi terkenal-terkenalnya. Gue kasih dia 5 juta. Beres kan? Beres bos kalau begitu. Saya datang lagi ke mama. Dia kasih 2 pemimpin pujian. Gotiau. Cuma nyanyi haleluya. Gotiau. Haleluya. Kalau masih kurang, ulang lagi. Dalam hati saya, gue gak pergi juga enak nih 5 juta nih. Bos saya bilang, aku kasih 2 orang. Mama saya bilang, kenapa sih harus dijawab terus? Enggak, mereka tanya. Ya kenapa harus dijawab? Udah gini aja deh. Kamu pergi aja. Gak usah lagi tanya mama. Saya mau bilang, kenapa juga sih kasih tahu mimpi? Diam aja. Sedih. Besok saya datang ke bos saya. Enggak, saya nggak mau pergi. You know why? Takut. Lepas landas, ya kan? Lepas, tak terkendali. Hilang, tak berbekas. Saya bilang, I believe you. Ma, I trust God. Enggak. Bos saya bilang, enggak masuk di akal. Enggak dimasuk-masukin aja bos. Tapi kita boleh percaya Tuhan karena dia baru percaya Tuhan. Tapi begini yang gimana ya, kita bagaimana ya, Tuhan itu nggak kelihatan. Justru karena nggak kelihatan gue ngeri. Kalau kelihatan ada otot, gue masih bisa lawan. Tapi kalau udah nggak kelihatan, aduh dia pukul gue dari segala arah, gue nggak bisa tahu di mana arah dia. Dia gini, ya terserah lo. Tanggal 29 Desember, papa saya tiba-tiba muntah darah. Dia masuk rumah sakit. Tanggal 2 Januari, Tuhan panggil dia jam 3 sore. Begitu cepat. Saya mau pergi ke Asia tanggal 2 Januari. Papa saya meninggal jam 3 sore, saya pergi jam 8 pagi. Can you imagine? Kalau saya pergi,
wasting time, wasting money, wasting energy. Tapi waktu dia masuk ke rumah sakit, saya boleh bersama-sama dengan dia. Hati saya waktu dia dipanggil Tuhan, thank you. Harusnya nih Pak, Bu, dengar baik. Kita harus taat sama Tuhan tanpa perkataan. If you believe, just believe. Bukankah Alkitab bilang bahwa bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Ibrani 11 ayat 1. Dasar dan bukti. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mama saya peluk saya dan bilang, you will become. Kau akan menjadi seorang hamba Tuhan yang dipakai. Saya bilang, thank you Ma. Gue masih ngomong, masih jawab. Tapi kau tidak perlu menyesal. Kau membaktikan diri di situ. Dengar baik. Kalau ada firman Tuhan dari atas panggung buat saudara. Just believe. Amin. Amin. Nggak usah bilang, ini cocok buat suamiku nih. Buat anakku cocok. Padahal buat kita yang cocok. Diam aja. Percaya aja bahwa itu dari Tuhan. Kalau sampai salah, biar hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan ini bertanggung jawab kepada Tuhan. Satu. Dan yang kedua, kalau sampai salah, biar Tuhan bertanggung jawab atas hidupmu. Dia tidak akan pernah memberikan kita yang tidak baik. Selalu yang baik, yang berkenan kepadanya. The obedience of faith. Yang kedua, coba kita lihat di dalam Keluaran. Kejadian pasal yang ke-26, ayat yang ke-13. Ini juga hari ini sedang dipertengkarkan. Ayat ini. Tapi sebetulnya kalau kita mencintai Tuhan, ayat ini ayat hebat. Ayo baca sama-sama, saya hafal mati. Kenapa? Karena saya suka ayat ini. Saya lihat wajah-wajah yang suka juga. Yuk baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Dan orang itu menjadi kaya, kian kaya, lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Amin. Ini siapa? Siapa ini? Who's that man? Siapa? Banyak jemaat bilang, bukan saya Pak. Siapa ini? Ishak. Kalau Anda baca kebenaran firman Tuhan, Ishak tuh gak berbuat banyak. Kisah tentang Ishak enggak terlalu spektakuler, sudah. Musa belah laut. Abraham mempersembahkan anaknya. Yakub ya, dengan luar biasa dari anak-anak Yakub 12 suku Israel. Tapi Isaac. Tapi Anda lihat ini. Dan orang itu menjadi kaya, kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya karena ia diberkati Tuhan. Ya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Sebetulnya ayat ini adalah ayat kita juga. Kenapa? Karena nama Isaac tidak disebut di sini. Alkitab dalam bahasa Inggris katakan, and that man. Orang itu, it could be you, it could be me. That man. Tidak pakai nama Ishak. Waktu Ishak jadi kaya, Alkitab tidak merefleksikan dia berkata, dan Ishak no, that man. Kenapa demikian? Karena ayat ini juga menjadi milik kita bersama, saudara. Yang kedua, kenapa nama Ishak disebut? Dan dia teringat akan janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Yang pertama, the obedience of faith. Yang kedua, the offering of faith. Coba lihat ayat 12. Yuk baca sama-sama ayat 12. Ya. 1, 2, dan 3. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga, ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati itu. Amin, saudara. Di tanah itu. Dan orang berdebat sampai hari ini. Saya mau katakan gak usah berdebat. Yang penting begini, give to him, berikan kepada Tuhan. That's it. Saya gak mau sebut apa itu perpuluhan, persembahan kasih, segala macam. Enggak. Bilang aja, give to him. Berikan kepada dia. Tapi kan Anda harus berikan juga kepada pribadi atau institusi atau
Sesuatu yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Enggak bisa kita kasih beri sembarangan. Kita juga harus lihat dengan hikmat, kebijaksanaan, akal budi, marifat. Dan kalau memang Anda adalah orang-orang di sini tiap minggu Anda di tempat ini, why not? Why not? Maka menaburlah. Yang penting menabur. Maka menabur. Soal salah atau tidak salah, Alkitab bilang, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Tadi saya katakan tadi pagi bahwa, tadi siang, bukan karena kita mau diberkati, terus kita memberkati, bukan. Tapi karena kita sudah diberkati di tanah itu. Maka menaburlah. Enggak usah lihat saya orang Ambon, Manado, Chinese. Menaburlah untuk Indonesia. Menaburlah untuk kotamu. Menaburlah di daerahmu. Kenapa enggak? Bahkan saya mau katakan, menaburlah di gerejamu. Halo? Ya. Biar pelayanan misi berkembang. Soal orang lain pakai uangmu di tempat yang salah atau mempergunakan dengan salah, urusan dia dengan Tuhan. Karena Tuhan punya kekayaan unlimited, bos. Enggak seperti kata orang, cuman ngomong tapi enggak tanggung jawab. Taburlah. Kemarin beberapa bulan yang lalu di satu gereja saya khotbah, turun dari gereja itu, tiba-tiba hamba Tuhan itu, doakan ya Pak, apa? Ia mau tukar sound systemnya udah gitu. Jadi kalau saya pegang itu, saya juga takut kesetrum. Kalau saya ngomong, kadang-kadang udah lama, Pak. Oh, oke. Terus tiba-tiba, ya nanti kita coba lihat, doakan aja ya Pak. Gereja itu yang dari awal saya doakan. Dari masih kayu-kayu, ya, masih mau dibangun, baru cuman kayu-kayu. Dan lantai 2-nya juga masih terbuka, baru kayu-kayu, belum di semen, belum dicor, belum. Saya naik ke lantai 2 aja harus dituntun, pelan-pelan. Jangan sampai jatuh Pak, jangan sampai jatuh Pak. Awas patah Pak, patah. Pelan-pelan. Lantai 2. Itu alam bebas. Terus gembalanya, saya undang Bapak di sini untuk berdoa. Oh, kenapa saya ke lantai 2? Karena tempat ini akan menjadi tempat ibadah. Di bawah parkiran. Oh. Saya lihat, di mana tempat ibadahnya? Bapak nggak lihat secara mata rohani? Saya pakai mata rohani, tetap nggak kelihatan. Saya bilang ini tembus semua. Pakai mata rohani Bapak. Ini akan ribuan orang datang ke sini. Terus saya lihat, oh iya. Saya lihat banyak jiwa-jiwa. Doakan Pak. Saya doa dari awal. Dari masih gubuk. Saya doa dalam nama Yesus. Amin, turun. Hari ini ribuan orang. Jam 7, 9, 11, 1. 4 kali ibadah. Top, penuh. Dan tiba-tiba dia doakan untuk sound system. Oke. Waktu saya mau jalan, tiba-tiba Tuhan bilang, masakan kau cuman berdoa? Bukankah iman juga menabur? Saya balik. Bos, saya sumbang deh. Karena biar bagaimanapun saya awal juga berdoa di sini. Aduh Pak, jangan Pak. Jangan. Tapi terus berapa ya Pak? Ginilah bos, dalam nama Yesus ya, beriman ya, 50 juta deh. Dia gini, aduh Pak, terima kasih. 2 anak saya tuh colek-colek saya. Berapa Pak? Jangan ngomong sekarang, nanti pindah. Di mobil baru. Berapa Papa sumbang? 50. Katanya Papa nggak punya uang. Boleh kan cuma ngomong nggak dosa. Dalam nama Yesus 50 juta. Kenapa sih takut? Dalam nama Yesus, Tuhan tahu hati kita. Kalau kita mau menabur, Tuhan tahu juga. Hati yang brengsek dan yang gak brengsek. Dalam nama Yesus. Udah. Begitu saya datang 3 bulan kemudian, tiba-tiba sound itu bunyi. Memekakan telinga. Isi saya. Terus gembala di sebelah. Ada apa tuh Bu Sri? Ini sound system kok bikin saya pusing. Terus gembalanya bilang,
Ini Bu, uji coba, sound system yang baru sudah datang. Saya lagi lihat firman. Kayaknya itu ngungnya di saya. Karena udah dibeli. Saya, Roh Kudus bilang 50 juta. Tuh, saya lihatin itu gembalanya begini sama saya. Saya juga gitu. Saya turun, Tuhan bilang, ayo, bayar nasarmu. Saya bilang, bos, udah datang. Iya Pak, uji coba. Terus, puji Tuhan Pak, pembayaran boleh cicil. Oh, puji Tuhan. Tiap bulan berapa ya Pak? Dia bilang, puji Tuhan Pak, tiap bulan 10 juta. Terus saya bilang, oh, itu bulan September. Ngapain saya janji bulan September, Oktober aja. Jadi saya bilang, kalau gitu saya bayar 50 juta 5 kali ya. Amin Pak. Kalau gitu dimulai di Oktober ya. Amin Pak. Udah. Nggak usah bayar kan bulan Oktober. Kemarin saya datang ke sini. Hari Jumat. Karena Sabtu ada sepupu dia pernikahan. 3 bulan yang lalu saya juga bilang sama dia. Kalau nikah, Pak D kasih 10 juta. Dia bilang, amin Pak D, Pak D, Pak D, Pak D. Biar Tuhan tolong ya Pak D. Saya ke sini, begitu ke sini, asisten khusus dari salah satu gubernur di Indonesia, sahabat saya. Terus dia bilang, Pak Pendeta boleh ketemu nggak? Boleh. Pak Pendeta, kita ketemu besok. Oh besok saya udah ke Surabaya. Pak Pendeta ini malam aja, kita makan. Oke. Enggak. Makan, minum kopi. Keluar, Pak Pendeta sampai ketemu ya. Dalam hati saya, aduh kau cuma minum kopi ya. Kayaknya di rumah gue aja gitu. Pak Pendeta sampai ketemu ya. Saya bilang, oke, sama-sama. Karena positif, begitu saya mau jalan, Pak Pendeta sebentar. Ada berkat dari Tuhan. Wah, kalau soal berkat, saya begadang. Pak Pendeta saya ambil dari mobil, biar 3 jam gue tunggu. Kalau perlu hampir itu mobil. Begitu dia balik, saudara. Pak Pendeta depan istri saya. Dia beri berapa? Dia beri berapa? 10 juta. Tepat 10. Buat ponakan. Enggak buat saya. Pindah. The offering of faith. Jadi saya bilang, tolong juga yang sound system Tuhan. Tolong. Yang ini udah dibayar, yang itu juga dong. Dengar baik. Kan saya pulang dari ini, Tuhan. Saya diundang di Surabaya di 7 khotbah. Wow. Saya tadi mau telepon dia, beres, Selasa gue pulang, gue bayar tuh yang... Saya tutup firman Tuhan, lihat bagaimana Tuhan baik. Kalau saya dan Anda juga punya iman yang memberi, bukan iman yang hanya berharap. Kalau Anda lihat kasus Yakub, ini terakhir. Coba baca sama-sama Yakub. Di dalam Keluaran berapa, Ben? Ini hamba Tuhan yang kemarin khotbah ya. Kejadian 32 ayat 27. Yuk, baca sama-sama. Kejadian 32 ayat 27 dan 28. Yuk, 1, 2, 3, bertanyalah orang itu kepadanya apa? Siapakah namamu? Sautnya Yakub. Terus, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah apa? Bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Yang ketiga adalah the wrestling of faith. Iman yang bergumul. Bukan iman yang sekedar mengucap, tapi bergumul. Bergumul di dalam permintaanmu, bergumul di dalam penderitaan, persoalan dan masalah. Biasa, masalah, persoalan, penderitaan itu biasa. Tapi kalau kita berani untuk bergumul di situ, maka Anda akan disebut oleh Tuhan, yaitu Israel, pemenang. Hiduplah dalam doamu, hiduplah dalam pergumulanmu, tetap ada di situ. Imani bahwa Anda menang melalui pergumulan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tunduk kepala, kita berdoa. Biarlah sehari-hari kami tidak tinggalkan pergumulan kami, karena penting dan sangat memberkati. Kalau
kami dijawab, bahkan menjadi pemenang. Rasanya ada cerita di balik itu. Kami boleh berkata dan bersaksi kepada semua orang. Aku melewati pergumulan. Aku melewati penderitaan. Aku melewati masa-masa yang sulit di dalam hidupku. Dan aku melihat bahwa iman di dalam Tuhan itu tidak akan pernah kalah. Beriman kepada Tuhan selalu menghasilkan sesuatu. Aku juga ada di dalam iman memberi. Dan aku juga percaya bahwa di dalam pengorbanan selalu ada mujizat Tuhan. Selalu ada pertolongan Tuhan. Tuhanku yang luar biasa saja. Dia menderita untuk aku. Dia berkorban untuk aku. Apalah artinya aku kalau memberikan sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Tidak hanya bicara tentang harta. Tidak hanya bicara tentang uang. Tapi aku mempersembahkan waktuku yang terbaik buat Tuhan. Aku mempersembahkan hari-hari terbaikku buat Tuhan. Aku mempersembahkan ibadahku buat Tuhan. Dan aku yakin dan percaya, ketika aku memberikan yang terbaik buat Tuhan, maka itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dan hal yang ketiga, ajar kami untuk berlaku taat di dalam iman kami. Ketaatan di dalam firman, tidak akan pernah mundur kami. Ada banyak contoh-contoh di dalam Alkitab. Mereka berdiri teguh, walaupun mereka terancam. Mereka mengalami hal-hal yang mungkin membahayakan jiwa mereka, tapi mereka tidak akan pernah mundur. Ada banyak contoh, ada Daniel di situ, ada sahabat-sahabat Daniel di situ, ada Ayub di situ, ada Abraham di situ, dan bahkan ada Yesus di situ. Mereka tidak satu kali pun mundur karena mereka mau taat kepada Tuhan, bahkan tanpa perkataan. Hari ini kami mau berlaku taat di hadapan Tuhan, meskipun berat, meskipun sulit, tapi kami mau berdiri di situ. Karena kami yakin dan percaya taat di dalam firman Tuhan memberikan kami kemenangan. Berkati seluruh jemaatmu, keluarga, rumah tangga, bisnis, usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan, tubuh, jiwa, dan roh mereka. Engkau berkati bahkan studi, pendidikan, pergaulan, jodoh mereka. Engkau berkati keuangan finansial. Engkau berkati kesehatan di dalam nama Tuhan Yesus. Pelayanan mereka, gereja mereka, di mana saja mereka berada, diberkati dan jadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.